Jadi Pangkep ini 10 tahun yang lalu itu ya orang selalu mengatakan kalau orang memandang ini Pangkep ini sebenarnya memandang bahwa Pangkep ini adalah tanah surga, orang bilang seperti itu. Ya. Kenapa? Persoalannya adalah Pangkep ini dari tahun 2010 itu masih berada pada daerah tertinggal. Jadi pada awal pemerintahan Pak Samsudin, Pangkep dalam posisi daerah tertinggal. Daerah tertinggal. Ya. Tribuners, ketemu lagi. Saya sekarang sedang berada di Rumah Kayu di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Dan kembali bersama dengan Bupati Pangkep, Bapak Dr. Andes Haji Andi Samsudin Hamid. Kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Bupati tentang Pangkep 10 tahun terakhir. Tribuners, seperti kita paham bersama bahwa Pak Dr. Andes Andi Samsudin Hamid memimpin Kabupaten Pangkep sejak 2010 dan sekarang kita sedang berada di akhir-akhir periode kedua beliau memimpin Kabupaten Pangkep. Sekedar catatan bagi Tribuners bahwa Pak Andi Samsudin Hamid ini satu-satunya dan pertama kalinya Bupati di Pangkep yang terpilih 2 periode melalui pemilihan langsung, dan putra daerah asli Pangkep yang terpilih pertama kali menjadi Bupati di Kabupaten Pangkep melalui pemilihan langsung. Kita akan berbincang lebih jauh untuk mengenal lebih jauh tentang sosok Pak Dr. Andi Samsudin Hamid yang dikenal sebagai sang fenomenal di Kabupaten Pangkep dan di Sulawesi Selatan, bagaimana beliau memimpin Pangkep 10 tahun terakhir ini. Siap. Pak Bupati, bisa dijelaskan bagaimana sekarang capaian kita dalam memimpin Kabupaten Pangkep di periode kedua ini 2020 ini. Jadi saya kira ya mungkin lebih awal saya harus minta maaf ini kepada masyarakat Kabupaten Pangkep, oleh karena sebenarnya masih banyak harapan-harapan orang Pangkep ini yang belum tercapai. Tapi insya Allah pemerintahan kan tidak berhenti. Tidak berhenti, betul. Akan berlanjut terus. Sehingga saya sedikit minta maaf Adinda ini dari Tribun, bahwa saya sedikit mau bercerita tentang Kabupaten Pangkep 10 tahun yang lalu. Betul. Ya. Jadi Pangkep ini 10 tahun yang lalu itu ya orang selalu mengatakan kalau orang memandang ini Pangkep ini sebenarnya memandang bahwa Pangkep ini adalah tanah surga, orang bilang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Pangkep ini punya wilayahnya, punya pegunungan, punya daratan, kemudian yang paling apa namanya itu punya laut dan kepulauan yang begitu banyak. 3 dimensi. Ya, 3 dimensi, kurang lebih 117 pulau yang 117 pulau dari 4 kecamatan. Ya. Yang memang yang selalu menjadi pertanyaan, kenapa tidak imbang Pangkep ini antara masyarakat miskinnya yang masih berada pada posisi kedua, kalau saya tidak salah kedua atau ketiga di Sulawesi Selatan ini, sementara alam yang begitu menjanjikan. Betul. Alamnya ada gunung, ada batu dan sebagainya. Persoalannya adalah Pangkep ini dari tahun 2010 itu masih berada pada daerah tertinggal. Jadi pada awal pemerintahan Pak Samsudin, Pangkep dalam posisi daerah tertinggal. Daerah tertinggal. Ya. Alhamdulillah kita kelola pemerintahan itu selama kurang lebih 3 tahun. Kita dapatlah sertifikat dari Kementerian Desa bahwa dengan program-program yang digelontorkan di Kabupaten Pangkep, baik dari provinsi, lewat programnya Pak Gubernur, Pak Sarul pada saat itu, kemudian pusat, alhamdulillah kita olah pemerintahan itu 3 tahun bisa keluar dari daerah tertinggal. 2013 sudah keluar dari daerah tertinggal. Itu kita awali dengan program Desa Mandiri. Desa Mandiri. Jadi Desa Mandiri itu setiap kecamatan saya ambil 3 desa yang betul-betul tertinggal. Oke, tunggu dulu Pak. Jadi sejak 2013 Pak Samsudin Hamid sudah
mencetuskan program desa mandiri di Desa Pangkep. mandiri Pada saat di itu dana desa belum ada, Kementerian Desa mungkin belum ada juga Pak Bupati. Kalau dana desa DD itu di daerah sudah ada, Oh, sudah tetapi sangat-sangat terbatas, saya kira 200 sekian, tetapi itulah yang lewat program pemerintah daerah, lewat masing-masing dinas terkait, ya kamu tangani ini, kamu tangani dari 3 desa itu. Ya. Akhirnya saya tidak tahu berapa tahun kita olah itu, hadirlah program pemerintah pusat dengan hadirnya desa dana desa itu yang cukup besar. Di sini ada yang mencapai sekitar 2 miliar, satu desa. Satu desa. Nah, artinya beban daripada pemerintah daerah tinggal kita mengarahkan, kita tinggal mengarahkan sehingga alhamdulillah dari tahun 2010 kalau saya tidak salah itu kita tingkat kemiskinannya 19%. Betul. Kemudian kita turun di akhir-akhir masa jabatan saya itu di periode pertama 16%. Dari 16% kita hari ini sudah 14%. Tinggal 14%. Jadi memang bisa dipertanyakan oleh masyarakat bahwa kenapa kalau dilihat daerahnya cukup Ini kayak potensi, tapi kok pemandangan bisa alamnya melihat? indah, subur. Jadi saya kepada masyarakat Pangkep, kita harus melihat ke belakang bahwa kita memang berjuang, bekerja keras dari yang punya persoalan yang begitu besar. Dalam perjalanan pemerintahan, saya melihat karena semua orang, wah ini tanah surga, ini bagus, ini potensi besar. Oh ternyata lewat diskusi-diskusi dengan teman-teman saya di SKPD itu, oh ternyata tidak sejalan dengan sumber daya alam yang begitu bagus dengan sumber daya manusia. Sehingga itulah di tahun 2014 mulailah saya mengalihkan begitu anggaran untuk bagaimana supaya program di Pangkep ini adalah pembangunan sumber daya manusia.